kita kenal adalah sesuatu yang ada. Dan Allah memiliki sifat wujud. Tapi apakah terlihat oleh mata? Tidak. Dia bisa dirasakan oleh keyakinan. Nah, kan mengenal sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, ya. Ini yang dibutuhkan apa? Iman. Nah, baik. Kemudian yang kita akan kenali atau ma'rifat ini digandeng dengan kalimat Allah. Berarti kita akan mengenal Allah. Apa yang perlu kita kenal dari Allah itu? Pertama, namanya. Surah Toha, surah 20 ayat sampaikan surah 14. Ayat 14. Surah Toha. Ya, surah 14. Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi yang akan kita kenal, memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Anallah, aku Allah. Jadi yang akan kita kenal dia yang namanya Allah. Kemudian bima araf tarubat, dengan cara bagaimana engkau mengenal Allah. Ada namanya ayat. Ayat ini bagi dua, Qur'aniyah dan kauniyah. Qur'aniyah dan kauniyah. Ini ya dalam Quran. Ini di dalam Quran kita mengenal ada ayat larangan dan ada ayat perintah. Maka dengan mengenal perintah dan mengenal larangan itulah kita akan memahami bagaimana Allah sebenarnya berkehendak kepada kita. Maka kalau kita lihat ayat Qur'annya, Allah menghendaki kita di dalam surah 51 ayat 56 dan satu lagi di dalam surah 2 ayat 30. Kemudian surah 2 ayat ke-30. Nah, ini benar-benar jadi tugas kita ini hanya dua. Kalau ini sudah diwujudkan, kita nanti akan tahu sebenarnya Allah tuh punya keinginan apa terhadap kita. Jadi sama seperti kita mengenal Bapak, itu kan yang kita tahu apa? Perintah dan larangannya. Kalau perintah orang tua mengajarkan gini, oh berarti dia ingin menghendaki kita bentuk menjadi anak yang gini. Kalau dia ingin membentuk kita menjadi anak yang seperti, dia punya larangan seperti ini. Allah pun demikian, menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Di samping itu juga Allah menciptakan kita sebagai khalifahnya. Nah, kemudian yang lain, makna dari ma'rifatullah adalah sebenarnya sesuatu yang tadi yang kita kenal, yang tidak terlihat, membayangkan ataupun mengenalkan kepada dirinya adalah dia yang satu. Jadi kan sesuatu yang ada terus suka bertanya ada berapa? Ya, jadi kita harus mengenal sesuatu yang ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang ada itu berapa? Cuma satu. Nah, satu ya, yang ada itu cuma satu. Nah, satu yang dimaksud bukan wahid, tapi ahad. Maka ketika ada orang Yahudi nanya, ya Muhammad sif lana rabbak, ya Muhammad, wahai Muhammad, sifati Rabbmu dengan bagaimana cara sifati Rabbmu? Turun surah Al-Ikhlas. Surah berapa? 100 12 1 sampai 4.
Berapa ya? Ya, jadi gini, kita harus tahu atau mengenal sesuatu. Yang kita kenal pasti sesuatu yang ada. Nah, ada itu tidak hanya melulu terlihat oleh mata, juga bisa dirasa oleh. Ada berapa yang harus kita kenal? Ternyata cuma satu, dan satu itu bukan wahid, tapi karena kalau wahid pasti ada isnain salah. Kalau kita salah ke sini, maka kalau bisa ada Tuhan tiga, ya, ke sini. Ini pengenalan yang salah. Tapi harus mengenal ke yang ada. Nah, ini ilmunya tauhid. Tauhid dulu. Jadi sebenarnya ma'rifatullah ya sebenarnya ini kalimatnya, intinya ini. Jadi tauhidullah intinya ma'rifatullah intinya tauhidullah. Masalah bahasannya mau sifat 20 ataupun rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat jangan jadi persoalan. Nah, maka dengan mengenal sifat Allah, dengan mengenal rububiyah dan uluhiyah Allah, semakin tinggi kita mengenal Allah, maka harapannya adalah kita atau terbentuk dalam diri kita sifat ihsan. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Wa illam takun, apabila kita tidak bisa, seolah kita sedang diawasi. Itulah topnya makrifat. Jadi top paling topnya makrifat adalah merasa diawasi. Kata Islam dan Nah, aplikasinya kita sebagai petugas kearifan kesini nih. Jadi, tugas beribadah, ini tugas utamanya manusia sebagai wujud tauhid uluhiyah. Setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, rububiyah, diberi rezeki, diberi tempat segala macam, maka kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah. Kesempurnaan ibadahnya tidak akan terwujud apabila ininya tidak ada. Jadi dua tugas ini saling melengkapi. Banyak orang yang membahas ini lihat butuh itu dibahas terus. Lihat butuh, lihat wahidun, maka yang dibahas syirik. Syiriknya bukan hanya syirik dustur, tapi syirik kubur yang dibesarkan syirik kubur menyembah ini. Dusturnya nggak dibahas. Nah, karena kalau sudah ke dustur ke sini. Jadi kesempurnaan ibadah tidak akan terwujud apabila dia tidak berada di dalam sistem khilafah. Inilah yang akan mewujudkan Allah itu cuma satu. Jadi sistem khilafah ini akan mengesahkan, benar-benar mengesahkan Allah. Di luar sistem lain. Selain ini bisa jadi dia sistemnya gaduh-gaduh, ibadahnya kepada Allah, sistem yang lain boleh cari dari yang lain. Tapi di dalam sistem khilafah tidak bisa murni harus mentaatkan kepada Allah. Nah, kemudian secara pribadi, secara individu, semakin tinggi seseorang bermakrifat kepada Allah, semakin tinggi nilai ibadahnya. Dari mana dia tahu? Ketika mereka mampu memahami nama dan sifat Allah secara sempurna. Nama Allah ada berapa? 99. Lebih dari 99 ya. Garansi. Lebih dari 90. 200 boleh nggak? Boleh. 9.000 boleh nggak? Boleh. Nah, jadi sebenarnya ma'rifatullah tuh kesini nih, tauhidullah. Dan tauhid ini menjadi pilar ibadah. Maka kalau orang jatuh kepada syirik, ibadahnya pasti gagal, tertolak. Dia menjadi hamba yang tidak diterima. Nah,
kemudian yang harus kita jadikan praktek sehari-hari, ya. Mari kita hadirkan Allah di dalam setiap aktivitas. Ini pesan Khalifah nih. Kami kemarin staf daulah ke pusat itu punya oleh-oleh satu ini. Mari kita jadikan setiap aktivitas itu menghadirkan Allah. Sehingga Khalifah pernah memberikan gambaran kepada kita. Ketika dia menyisir, ketika dalam menyisir itu tidak hadir Allah, dia ulang. Nyisir rambut kan sepele. Tapi buat apa saya nyisir kalau tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah? Nah, maka kalau misalnya kita ingin berobat, kenapa? Supaya sehat. Orang kafir juga sama. Pengen sembuh. Nah, kita bagaimana menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas, berobat karena diperintah oleh Allah. Termasuk di dalam berkhilafah. Itu mari kita niatkan karena kita ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nilai ibadah struktural itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus jadi tujuan adalah ridho Allah. Masa untuk mencari ridho Allah dabisnya nggak serius? Kan itu pertanyaannya. Jadi kalau ingin mencari ridho Allah, bisa nggak dabis sebulan sekali? Atau waktunya sisa? Enggak kan? Nah, maka ibadah itu tidak ada yang tidak serius. Jadi kan tadi kan pesannya kan sepele ya, hadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Itu ternyata tidak asal menghadirkan Allah. Asal niat sudah, asal gugur kewajiban, asal program tertunaikan. Kalau ininya asal, ya, kemudian kita mengaku Allah sudah hadir dalam kegiatan kita, cocok nggak? Asal. Nggak cocok. Nah, makanya kedua media yang bisa kita jadikan sebagai upaya mengenal Allah lebih dalam adalah tadi dengan ini tugas ini harus kita jalankan dengan sempurna, maksimal. Jangan milih salah satu di antaranya. Seorang hamba yang menjadi abdinya Allah pasti dia adalah karena apa? Kesempurnaan ibadah hanya ada di dalam. Bagaimana cara agar ini sempurna? Maka Allah ajarkan di surah Fa'allama maka kesempurnaan ibadah tidak akan terwujud kalau tidak punya ilmu. Ilmu tidak akan didapat kalau kita tidak taklid. Emang tidak ada taklid bunyinya ilmu ma'rifatullah. Karena pintunya ma'rifat adalah ilmu. Kemudian agar ini juga sukses, ada penguasaan alam semesta untuk manusia. Maka ditundukkannya langit, ditundukkannya bahtera, kemudian angin, hujan, itu semua untuk siapa? Untuk manusia di dalam rangka menyukseskan tugas pemerintahannya. Dulu di dalam ayat Al-Amal Fisan, Malillahilladzi yastahqif. Jadi malnya Allah yang telah kami kuasakan, yang telah kami kuasakan kepada manusia. Maka penundukan bumi atau penundukan alam ini sebenarnya adalah kehendak Allah. Memang dilakukan untuk Allah, memang dilakukan oleh Allah untuk apa? Menyukseskan tugas manusia sebagai manusia. Nah, kalau yang mengurai ma'rifatullah Allah dari sisi nama Allah itu berasal dari kata ilahun dikasih alif lam. Ilahun boleh berbentuk jamak dulu alihatun. Kalau ini nggak punya bentuk jamak dan ini namanya unik. Kalau dihapus alifnya jadi bila. Di alif lamnya jadi lahu. Dihapus lamnya jadi dua siapa Allah. Enggak ada ini jadi dialah al-ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Siapa yang ghaib? Kembali kepada Allah. Bolehlah menggunakan dari asmanya, dari sifat-sifatnya. Itu sebenarnya apa? Bumbu ataupun pelengkap agar kita lebih mengenal.
Maka kalau kita ingin mengenal seseorang kan tidak hanya nama, tapi urfun itu kebiasaan. Nah, maka mengenal Allah pasti kita harus mendalami Allah, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mujahid, itu semua harus kita pahami. Agar pendalaman atau pengenalan kita kepada Allah semakin. Jadi yang perlu dijelaskan adalah kita di bahwa Allah punya perintah dan larangan. Kemudian ada yang lain yang kita kaitkan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa ta'tafarraqu masuk. Jadi puncak tertinggi marifat adalah ketika Allah mengawasi diri kita atau kita seolah beribadah khusyuk benar kepada Allah. Dan hal yang harus kita latih untuk menuju ihsan adalah menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Maka kalau kita sudah membaca jadwal, kita sudah membaca jadwal nih. Kita punya alasan nggak untuk pura-pura nggak tahu? Bohong. Sudah diundang, kita bisa nggak mengelak pura-pura tidak diundang? WA sudah dibaca, undangan sudah dibaca, kita mau pura-pura bisa nggak? Tidak, awas ya. Nah, ihsan adalah puncak tertinggi dari maupun, dan ihsan ini memang latihannya sampai akhir hayat. Maka ihsan menjadi sesuatu yang dia diceritakan oleh Rasulullah SAW di akhir hadisnya, atau yang ditanyakan oleh Jibril ketika mengajarkan Islam, iman, dan ihsan. Nah, karena ihsan adalah puncak dari demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.